Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada kesempatan ini tetap dalam judul aplikasi turunan fungsi trigonometri. Insya Allah akan kita lanjutkan. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana menentukan gradien, lalu menentukan persamaan garis singgung kurva dan persamaan garis normal. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan ke sub pokok yang kedua, yaitu tentang kemonotonan fungsi atau fungsi naik nanti fungsi turun gitu ya pada fungsi trigonometri. Nah, namun sebelum itu untuk memantapkan dulu, kemarin kan kita baru latihan untuk soal-soal yang sederhana. Sekarang kita akan coba memberikan contoh soal yang agak sedikit lebih bagus daripada yang kemarin. Jadi ini disebut sebagai, kita anggap ini part 4 ya. Ini sebagai ini 4 gitu. Sekarang kita latihan soal dulu. Nah, sebelum kita latihan soal, kita ingatkan dulu kalau rumus gradien M itu adalah F turunan X1. Jadi atau di sini F turunan di sini ada absis ya. Nah, begitu. Sedangkan untuk menentukan PGS, persamaan garis singgung kurva, yaitu Y min Y1, lalu di sini M dikali X min X1. Nah, di mana di sini keterangannya adalah X1, Y1 atau absis, ordinat itu adalah disebut sebagai tisu atau titik singgung. Sementara untuk yang normal itu Y min Y1 sama dengan min 1 per M X min X1. Begitu ya. Nah, kalau kita sudah paham dengan itu, jadi kita tinggal berikan contoh soal. Kemarin masih yang sederhana, sekarang kita lanjutkan dengan soal yang agak bagus gitu ya. Yang pertama, misalkan tentukan gradien. Kemarin kita sudah tahu bahwa gradien adalah tingkat kemiringan. Jadi kalau dia berupa kurva, maka gradiennya itu akan menggunakan rumus turunan. Tapi kalau dia soalnya persamaan garis lurus, maka menentukan gradiennya gampang. Kemarin sudah Pak jelaskan ada beberapa macam rumus. Jadi rumus yang digunakan turunan itu kalau gradien kurvanya itu kurva fungsi trigonometri dan kurva fungsi polinomial, termasuk di dalamnya fungsi kuadrat. Nah, sekarang posisinya misalkan tentukan gradien garis singgung kurva. Gradien garis singgung kurva. Nah, ini kalau di garis singgung kurva mesti menggunakan turunan. Kalau dia gradien garis lurus atau persamaan garis lurus, maka tidak perlu menggunakan turunan. Karena pembahasan kita fungsi trigonometri, berarti kurvanya kurva fungsi trigonometri. Jadi ini Y sama dengan 2X min Pi per 6 ya. Di absis, oke, X sama dengan Pi per 2 ya. Kemarin tuh ada keliru ya, mestinya Pi per 4, tertulis Pi per 2 tapi dihitung Pi per 4, harap maklum Mbak ya. Nah, sekarang bagaimana penyelesaiannya ketika dia bertanya tentang gradien? Maka rumus kita kan ini, gitu ya. F aksen X1, gitu ya. Fx ini yang mana yang disebut akan kita turunkan? Ya tentunya kurva ini tadi, ini kurva yang akan kita turunkan. Nah, Y atau Fx. Nah, ada belum X1-nya? Sudah ada di sini, sudah absisnya ada. Pi per 2. Atau di sini Pi per 2 itu berarti 90 derajat. Sudah ada. Kalau sudah ada gampang tinggal turunkan. Berarti M sama dengan apa tuh? Turunan daripada 2X min Pi per 6 itu berapa? Tapi ini belum ada ininya ya, sorry. Ini harusnya ada sin di sini. Nah,
turunan sin 2x min pi per 6 ini berapa gitu ya? Berapa? Nah, kalau turunan y sama dengan sin 2x, kan turunannya y sama dengan Jackson ya. Turunannya adalah turunan sin cos, sudutnya tetap, lalu turunkan sudutnya. Lihat lagi video Pak sebelumnya. Turunan 2x adalah 2, maka jawabannya adalah 2 cos 2x gitu ya. Lalu bagaimana kalau dia y sama dengan misalkan sin 2x ditambah misalkan berapa misalnya? Sin 2x bukan begitu ya, misalnya begini. Misalkan sin 2x misalnya ditambah 10. Tidak ada masalah, dengan cara yang sama turunkan sinnya dulu. Itu cos, turunkan trigonometrinya, lalu turunkan sudut ya. Jadi sudutnya sama nih, tetap 2x plus 10 kecuali setelah kita turunkan trigonometrinya, sudutnya ikut, berikutnya adalah turunkan sudut. Berapa tuh? Turunan 2x plus 10 2, kan 10 jadi 0. Maka jawabannya adalah 2 cos 2x plus 10. Sudutnya tetap hasilnya ya. Maka yang ini berarti jadinya cos. Cos apa tadi? Cos 2x min pi per 6. Nah, jadi tetap dia, sudutnya tetap. Selanjutnya baru turunkan sudut. Sudutnya kan ini total nih. Turunan 2x ya 2. Pi per 6 ini konstanta sama dengan 10. Ya, sama dengan 10 maka jadi 0. Maka jawabannya adalah 2 cos 2x min pi per 6. Nah, sekarang x-nya berapa nih? Ini kan x1 nih ya. Absis. Absisnya adalah 90. Oh, berarti cos 2 kali 90. Pi per 6 itu 30. Nah, berarti jadinya 2 cos 180 min 30. Ini derajat ya. Berarti 2 cos 150. Hati-hati, ini bukan 2 cos 300. Jadinya cos 300. Wah, kaget keenaan jadinya ini cos 300. Tidak bisa ya. Jadi ini tidak boleh dikalikan dengan sudut ini. Tidak boleh. Nah, jadi sekarang mana Pak? Ya sudah, berarti ketika kita sudah dapat 2 cos 150, ini kita hapus. Maka langkah selanjutnya adalah kita hitung dengan sudut berelasi. Nah, ini kalau kamu lupa-lupa, buka baik di video Pak itu ada, karena Pak kebetulan mengajar kelas 11 juga. Jadi, untuk menghitung cos 150 kita menggunakan rumus sudut berelasi. Sudut berelasi itu kan kuadran itu ada 4 ya. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu ya. Untuk menentukan nilai tanda si trigonometri, di kuadran 1 itu semuanya positif, di kuadran kedua hanya sin, di kuadran ketiga adalah tangen, dan di kuadran keempat adalah cos. Disingkat secinta cos kalau bang gitu ya. Nah, kuadran 1 itu maksimal 90, kuadran kedua 180, kuadran ketiga 270, kuadran keempat 360. Nah, dalam sudut ini kita nak cari cos 150 itu berapa, gitu kan? Cos 150 itu terletak di mana? Di sini kan? Terletak di kuadran kedua. Sementara supaya mudah mengingat, kuadran 1 dan 3 yang ganjil itu, ini pasangan berubah. Nanti Pak jelaskan. Pasangan berubah. Sementara kuadran kedua dan keempat pasangan tetap. Lu kok cek itu, Pak? Ini untuk mudah mengingatkan. 2 ini kan pasangannya sudah pas. Kalau yang 4 ini kan 2-2. Pas, jadi dia tetap. Kalau 1 ini belum ada jomblo, berarti pasangannya bisa berubah. Maksudnya ini, cos ini berada di kuadran kedua, pasangannya tetap, berarti cos tetap cos, itu maksudnya. Kalau di sini misalnya kuadran ketiga, maka cos berubah menjadi sin, gitu ya. Nah, sekarang ini berapa isi yang di sebelah sini? Nah, kuadran kedua ini kan maksimal 180.
kita sudah punya 150, maka tinggal 30. Terakhir, cek tanda. Cek tanda. Ternyata di kuadran kedua yang positif itu sin, sementara punya kita cos. Maka selain si sin itu pasti negatif. Muncullah negatif di sini. Cos 30. Berapa nilai cos 30? Itu setengah akar berapa? Setengah akar 3 ya. Nah, begitu. Jadi jawabannya adalah 2 mana tadi kursornya. Nah, ini ya 2 cos 150 itu kan setara dengan nih cos nih min cos 30 derajat. Jadi ini kalikan saja. Min 2 cos 30 itu setengah akar 3. Ini habis ya. Oh, berarti gradiennya min akar 3. Begitu ya. Jadi kalau seandainya kamu tidak paham dengan kuadran, tidak paham dengan sudut berelasi, ya sulit jadinya ya. Nah, ini untuk yang gradien. Kita akan lanjutkan dengan soal yang kedua. Sekarang kita akan masuk soal kedua. Tentukan singkat ya. PGSK berarti persamaan garis singgung kurva dan persamaan garis normal disingkat PGN gitu ya. Jadi ini garis singgung kurva, yang ini persamaan garis normal pada kurva. Misalkan berapa ya? Yang mudah. Oh, Y ini. Y atau fx ya. Sama dengan misalkan tangan X di apsis pi per 3. Nah, gitu ya. Ada dua soalnya nih. PGSK dan PGN. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan pertama? Kita cek dulu bahwa untuk menentukan PGSK, kita butuh Y min Y1 M kali X min X1. Di mana Y1 dan X1 adalah apsis koma ordinan atau titik singgung, sementara kita baru punya apsis saja atau X1 saja. Maka kita butuh Y1. Bagaimana mencari Y1 atau mencari titik singgungnya? Yo, gampang. Dari mana cara nyarinya? Kita lihat persamaannya. Persamaannya kan Y sama dengan tangan X. Ini kan persamaannya Y sama dengan tangan X. Gitu kan? Maka untuk mencari Y, ya sudah Y sama dengan tangan. Ini Y1, ini ganti X1. Siapa X1-nya? Pi per 3. Pi per 3 ini berapa sih? 180 dibagi 3. Berarti 60 ya? Benar ya? Iya benar ya. Ini 60 derajat. Sudah, berarti ini tangan 60 derajat. Berapa sih tangan 60 derajat? Tangan 60 derajat. Itu adalah akar 3. Oh, sudah ketemulah bahwa Y1-nya adalah akar 3, X1-nya absisnya adalah pi per 3. Itu yang Pak maksud. Jadi kita dari soal itu sudah bisa mengidentifikasi mana yang perlu dicari untuk menyelesaikan soal. Berarti kalau kita masuk di sini Y min Y1, berarti kita punya akar 3. M belum ada, cari dulu. X min X1 berapa? Pi per 3. Nah, begitu. Tinggal cari M. Enggak nyari M kan gampang, turunkan saja ini. Turunan tangan. Turunan tangan berapa? Kemarin tuh, turunan tangan tuh sekan kuadrat X kan. Nah, sekarang sekan kuadrat ganti X-nya siapa? X-nya adalah 60 derajat. Nah, sekan kuadrat itu sama saja dengan sekan 60 dikuadratkan. Maknanya itu ya. Sekan ini apa? Sekan ini adalah 1 per cos. Jadi ini berubah menjadi 1 per cos 60 derajat
dikuadratkan. Oh, 1 per cos ya. Cos 60 berapa? Setengah. Lalu dikuadratkan. 1 dibagi setengah itu 2. Dikuadratkan berarti 4. Maka didapat bahwa gradiennya adalah 4. Sudah masuk ke sini. Nah, ya tinggal diselesaikan. Berarti Y min akar 3 sama dengan, ini kalikan ke dalam ya, 4X gitu, min 4Pi per 3. Jadi kalau nanti kamu dalam penyelesaian, jangan diganti dengan sudutnya dalam bentuk derajat, biarlah dalam bentuk pi. Tapi dalam penyelesaian, dalam mencari komponen gradien, misalnya mencari Y1, boleh ini diganti dengan sudut. Tapi pada garis singgungnya nanti dikembalikan lagi ke dalam bentuk radian. Lalu kemudian ini jadi Y sama dengan, gitu ya, Y sama dengan 4X min 4Pi per 3 ditambah dengan akar 3, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada per 3, supaya mudah kalikan semua dengan 3. Supaya apa? Supaya nanti ujungnya ini hilang, kan gitu. Jadi Y kali 3 berarti 3Y. 4X kali 3 berarti 12X. Min Pi per 4Pi per 3 kali 3 kan habis, tinggal min 4Pi ditambah dengan 3 akar 3. Gitu ya. Nah, kemudian ini sudah benar nih sebenarnya, tapi boleh juga dipercantik dengan memindahkan semua komponen ke sebelah kiri. Oh, berarti nanti jawabannya adalah 3Y min 12X plus 4Pi min 3 akar 3 sama dengan 0, gitu ya. Jadi jawabannya adalah begini bentuknya. Nah, seandainya di dalam pilihan ganda tidak diketemukan, ya berarti biasanya kan dia menginginkan bahwa si X ini dalam bentuk positif ya. Ya sudah, kalikan negatif semuanya. Berarti jadinya 12X min 3Y min 4Pi plus 3 akar 3 sama dengan 0. Lah, inilah jawabannya. Gitu ya. Nah, itu untuk yang posisinya persamaan garis singgung kurva. Sekarang untuk yang garis normal kan kita gampang. Tinggal yang garis normal. Yang garis normal berarti tinggal, ini kita hapus ya. Nanti kalau catat bisa di pause dulu, screenshot dulu. Nah, kalau yang PGN persamaan garis normal kan aman. Kenapa bisa disebut aman? Karena rumusnya sama, hanya membedakan min 1 per M. Sudah, berarti kita tinggal tulis dulu rumusnya bahwa Y min Y1 ini min 1 per M, X min X1. Dan kita sudah semuanya punya. Ini Y min Y1 tadi akar 3. Yang beda cuma di sini. Min 1 per 4. Di sini X min Pi per 3. Jadi ini Y min akar 3 sama dengan, kalikan ke sini ya, min 1/4 X atau min X per 4 ditambah dengan Pi per 12. Begitu. Nah, sekarang kalau di ujungnya tadi ada 3, kita kalikan dengan 3 supaya dia tidak lagi dalam bentuk pecahan, menghindari dalam bentuk pecahan. Nah, sekarang ini ada 4, ada 12. Bagaimana supaya hilang pecahannya? Ya berarti kita kalikan dengan 12. Maka jadinya ini 12Y min 12 akar 3. 12 dibagi ya. Ini ada 12 depannya. Ini penjelasannya. Min X per 4 kali dengan 12. Nah, coret kan tinggal 3 nih. Oh, berarti tinggal min 3X. Yang ini Pi per 12 kali 12. Coret-coret tinggal Pi gitu ya. Nah, sehingga tidak ada lagi pecahan.
Semuanya pindahkan ke depan, berarti jadinya susun ya. Ini dulu. Pindah ke sana menjadi 3x plus 12y. Kemudian ini pindah ke sana, min pi min 12 akar 3 sama dengan 0. Nah, inilah jawaban daripada persamaan garis normalnya. Kalau yang tadi adalah persamaan garis singgung. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah hanya pada posisi gradien. Nah, selanjutnya kita akan coba dengan soal yang lebih bagus. Ini kita tutup dulu ya. Kita akan lanjutkan ke part ini berapa nih? Ini ke part ini part berapa ini? Oh, part 4. Nanti kita akan lanjutkan ke part 5. Kita tutup dulu yang ini ya, kita lanjutkan ke part 5. Kalau ada pertanyaan nanti tulis di kolom komentar. Kalau butuh penjelasan dengan video, Anda boleh melakukan video call dengan Pak, tapi janjian dulu ya, karena dibutuhkan waktu khusus dan timing yang pas ya. Tutup dulu ya ini ya.